kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan seluruh saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya saudara-saudara yang kami kasihi tetap dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Saudara-saudara, untuk mengawali setiap pekerjaan dan aktivitas kita dalam satu hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu, yaitu sesuai dengan Almanak KKBP dalam ayat harian pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 yang tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-20. Beginilah bunyi firman Tuhan. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Saya bacakan sekali lagi. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus memanggil, memilih, dan memakai hamba-hambanya, bukan karena didasari dari kemampuan mereka, seperti kepandaian ataupun harta yang dimilikinya. Jadi atas dasar kasih karunia, Kristus mengutus hamba-hambanya dalam memberitakan Injil. Nah saudara-saudara, jika kita membaca pasal 10 ini dari ayat yang pertama, di sana diceritakan bagaimana Tuhan Yesus mengutus sebanyak 70 murid-muridnya untuk melayani dengan mengutus mereka berdua-dua. Dalam ayat yang ketiga dikatakan, "Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala." Hamba Tuhan digambarkan seperti domba. Ia tidak akan memiliki kekuatan tanpa gembalanya. Dan serigala digambarkan seperti roh-roh dunia atau pengajar-pengajar sesat yang bisa menyesatkan banyak manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan kuasa Tuhan yang mereka bawa dalam melayani, ternyata telah banyak menaklukkan roh-roh dunia yang menyesatkan. Dan hal ini membuat ke-70 murid Tuhan Yesus pun bergembira atau bersukacita atas pencapaian itu. Itulah sebabnya ketika mereka kembali kepada Tuhan Yesus, mereka berkata dalam Lukas pasal 10 ayat 17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu." Nah sepertinya Tuhan Yesus tahu bahwa mereka yang diutusnya pasti akan mampu untuk menaklukkan roh-roh dunia yang menyesatkan dunia ini. Sebab Tuhan Yesus yang telah mengutus mereka dengan kuasanya. Dalam Lukas 10 ayat 19 dikatakan, "Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu." Nah saudara-saudara, dalam hal ini dengan tegas Tuhan Yesus mengatakan kepada 70 murid-muridnya bahwa janganlah mereka bersukacita karena mereka bisa menaklukkan roh-roh atau setan-setan tersebut. Tapi hendaknya mereka bersukacita ketika nama mereka itu terdaftar di dalam surga. Nah hal ini tentu mengajarkan para murid agar boleh memiliki sikap yang rendah hati
dalam setiap pelayanan mereka. Di mana sukses atau tidaknya pelayanan bukanlah karena kehebatan atau kepandaian kita sendiri, melainkan karena kuasa atau kekuatan Allah. Sebuah ucapan pelayanan dari Bunda Teresia. Ia mengatakan, "Saya dipanggil bukan untuk berhasil, melainkan untuk setia." Artinya dalam pelayanan itu ada panggilan untuk setia, bukan panggilan untuk berhasil. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini di tanggal 7 Oktober 2021, genaplah gereja yang kita cintai ini, yaitu HKBP, berusia 160 tahun. Tentunya sudah banyak sekali pencapaian yang diperoleh oleh HKBP sebagai gereja terbesar di Asia. Gereja yang boleh bertumbuh dan terus berkembang tentunya adalah sebuah karya Tuhan, bukan karya para pelayannya. Di mana para pelayan dan jemaat yang dipakai Tuhan untuk setia, seperti misi HKBP menjadi berkat bagi dunia, haruslah nyata dalam setiap pelayanannya. Memang tidak sedikit juga permasalahan yang ada di tengah-tengah HKBP, bahkan saat ini. Kabar dari media sosial memudahkan kita untuk mengetahui setiap perkembangan HKBP. Nah, hendaknya setiap pelayan yang telah diutus oleh HKBP boleh menjalankan setiap pelayanannya dengan setia. Dan jemaat yang menerima pelayanan tersebut, mereka juga boleh untuk tetap setia, bahkan ikut dalam melayani. Hendaknya kita jangan hanya bersuka cita bergembira karena besarnya HKBP. Jangan hendaknya kita bersuka cita ketika setiap pesta yang ada di HKBP boleh berhasil. Tetapi bersukacitalah ketika para pelayan dan jemaat HKBP tertulis namanya di dalam surga. Dan kiranya gereja HKBP yang kita cintai ini boleh selalu setia dalam pelayanannya dan diberkati oleh Tuhan, agar gereja HKBP bisa menjadi berkat bagi dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami bersyukur untuk kebaikan dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu di pagi ini, untuk mengawali setiap aktivitas dan pekerjaan kami. Kami bersyukur Engkau telah mengutus para murid-murid-Mu dan hamba-hamba Tuhan untuk memberitakan firman-Mu, hingga Injil keselamatan boleh kami dengar. Kiranya Engkau memberkati setiap firman yang boleh kami hidupi, agar bertumbuh, berakar dan berbuah. Mampukan kami untuk setia kepada Tuhan. Terlebih untuk gereja-Mu HKBP yang telah Engkau berkati hingga genap pada hari ini berusia 160 tahun. Semua bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, melainkan karena kekuatan Tuhan, Tuhan kuasa yang selalu memberkati gereja-Mu. Berkati Tuhan setiap pelayan Tuhan, dari pendeta, guru huria, Bible Pro, diakonis, sintua, bahkan seluruh jemaat-Mu yang turut melayani dengan ikhlas. Ajari kami untuk tetap setia melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, dan kuatkan kami juga Tuhan untuk tetap berjuang melawan setiap roh dunia yang bisa menggoda dan menyesatkan kami. Berkati gereja-Mu dan setiap keluarga dalam menghadapi musibah pandemi COVID-19 ini. Dan di atas segala permintaan kami, ampunkan kami
dari setiap dosa dan pelanggaran kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa.